Saluran distribusi dapat dibagi menjadi saluran udara, overhead line, dan saluran bawah tanah, underground cable. Saluran bawah tanah merupakan sistem penyaluran tenaga listrik melalui kabel-kabel yang ditanamkan di dalam tanah. Saluran bawah tanah menjadi pilihan favorit untuk pemasangan di dalam kota karena tidak mengganggu keindahan kota dan tidak mudah terganggu oleh kondisi cuaca atau alam. Saluran bawah tanah memiliki keuntungan seperti bebas dari gangguan pohon, petir, dan manusia, serta memiliki keindahan yang lebih sempurna, umur pakai yang lebih lama, biaya pemeliharaan yang lebih murah, dan rugi daya yang lebih kecil. Jaringan distribusi bawah tanah digunakan terutama di perkotaan dan wilayah yang menekankan unsur estetika, seperti distribusi perumahan, industri, pusat layanan komersial, serta untuk melewati sungai, jalan tol, dan persilangan saluran transmisi. Konstruksi kabel bawah tanah terdiri dari bagian utama, seperti penghantar, isolasi, tabir, dan selubung, serta bagian pelengkap, seperti bantalan dan perisai. Dalam saluran distribusi bawah tanah, tingkat tekanan kabel merupakan faktor penting yang perlu dipahami. Tekanan kabel mengacu pada kapasitas kabel untuk menahan tekanan fisik dan lingkungan yang dikenakan padanya. Perencanaan yang matang dan perhitungan yang tepat harus dilakukan untuk menentukan tingkat tekanan kabel yang diperlukan dalam instalasi saluran bawah tanah. Hal ini melibatkan analisis dan penilaian kondisi tanah yang akan dilalui oleh kabel, serta pertimbangan terhadap faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi tekanan kabel. Klasifikasi kabel saluran bawah tanah mencakup berbagai jenis, seperti kabel ikat, kabel H, kabel isolasi sintetis, seperti kabel XLPE dan kabel EPR, kabel SL, kabel SA, dan kabel HSL. Pemilihan jenis isolasi kabel harus memperhatikan sifat fisik dan penuaan, tahanan isolasi, konstanta dielektrik, ketahanan terhadap air, kondisi lingkungan instalasi, dan biaya. Pemasangan kabel bawah tanah memerlukan langkah-langkah yang hati-hati dan memperhatikan standar konstruksi yang ditetapkan. Proses penyambungan kabel dan terminasi dalam jaringan distribusi bawah tanah harus dilakukan dengan baik, mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan.